قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى ضم الأنجال. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة قربي فانظر إلى غني أنجال. يا عالم السر منا يا ربي Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamin mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengingat nama-nama mulia, yaitu nama Allah Jalla Jalaluhu dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu banyak Allah telah ciptakan makhluk di muka bumi ini, tapi tidak semua makhluk diberikan kesempatan untuk dapat duduk di majelis yang seperti ini. Begitu banyak Allah telah ciptakan lisan di muka bumi ini, tapi tidak semua lisan bisa mudah untuk mengucap nama suci Rasulullah SAW. Begitu banyak makhluk yang telah Allah ciptakan, tapi tidak semua makhluknya diberikan kesempatan waktu rezeki untuk mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini patutlah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah, dijadikan orang-orang yang masih diberikan kesempatan untuk mengingat nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat serta salam kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang saya hormati para habaib, lebih khusus akhina fillah Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir bin Alwi Al-Jufri, Al-Habib Yusuf bin Syekh Lutban As-Sagaf, wa akhina fillah Sayyid Syekh bin Hasan bin Abdul Qadir bin Alwi Al-Jufri, wa akhina fillah Sayyid Umar bin Effendi bin Usman Raihan Al-Gadri. Kita doakan kepada beliau-beliau para habaib, baik habaib yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Kita angkat tangan kita berdoa sama Allah. Semoga para habaib dijaga oleh Allah. Semoga diberikan kekuatan oleh Allah, dipanjangkan usianya, dimudahkan segala urusannya, dibanyakan rezekinya, dimudahkan segala urusan di dunia maupun di akhirat. Dan semua pecinta para habaib dan nanti akan dikumpulkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua yang hadir meninggal dalam keadaan husnul khotimah, yang hadir mendapatkan hajat yang diinginkan dikabulkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan husnul khotimah, berkumpul dengan kakeknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Serta para ustadz, para muallim, para asatid, para orang tua daripada Majelis Nurul Mustafa, dan hadirin serta hadirat yang hadir di majelis ini. Hari ini spesial. Guru mulia kita Al-Habib Abdul Qadir bin Hasan bin Abdul Qadir bin Alwi Al-Jufri. Beliau sedang milad. Kita doakan semoga hajat beliau kabul. Amin. Amin. Panjang umur. Amin. Dimudahkan urusannya. Amin. Banyak anaknya. Amin. Mau apa lagi? Banyak rezekinya. Banyak rezekinya. Amin amin ya Apa Rabb. lagi? Katanya ada banyak istrinya ya. Mau wabut kan deh. Kemarin di undangan ya, semoga Pak Ustadz banyak istrinya. Bib, kalau bujuni bib buri bib. Ini kandang rek, kandangi rek, kandang singa ini. Bujuni lho rek. Gak diamplopi ya tunggu. Bib dipotong bib gara-gara doanya banyak gak wani. Main aman is. Bukan aku ya bu ya, itu arah-arah aja nih. Wong jomblo-jomblo yang ini. Situ aku urung jauh luru arah-arah ini. Situ gak ente. Walik pangga. Ya kita doakan terbaik untuk beliau ya, serta keluarganya, serta anak keturunannya, semoga jadi anak yang soleh-soleh insya Allah. Istrinya jadi istri yang solehah, sabar. Amin. Apalagi mumpung operasi. Ya, kenapa? Neriman. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Usia berapa Beb? Gak usah disebut no. Berapa Beb? Usia berapa Beb? 17. Gak usah disebut no ya. Kita tuain gue akhiri. Enggak, tapi Masya Allah masih muda ya. Masih pantas. Oh kan? Juga asli Beb. Kak Umar yang ada nih Beb. Namanya usia. Namanya usia semakin bertambah itu berarti semakin dekat dengan kematian. Semoga panjang umur. Amin. Al-Fakir tadi agak sedih, usia beliau nambah, dan di hati saya berkata semoga panjang umur. Semoga panjang umur, bisa bimbingan anak ini terutamanya.
Ya begitulah namanya dunia. Mau tidak mau, suka tidak suka, dunia itu memiliki sifat hanya dua. Kalau tidak kita tinggalkan atau dunia yang meninggalkan kita. Sekarang kita punya harta. Oke, hari ini kita punya. Itu dunia. Harta ini punya dua sifat. Dunia ini punya sifat dua. Kalau harta tersebut yang hilang atau kita yang hilang atau meninggal dunia, insya Allah husnul khotimah semuanya. Amin. Jadi manfaatkanlah usia kita sebaik-baiknya. Kita catat tinta-tinta emas kita setiap hari kita, karena nanti ketika di hadapan Allah semua diperintahkan untuk membaca daripada apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Iqra kitabak, baca kitabmu yang telah engkau tuliskan, engkau torehkan selama di muka bumi ini. Jadi selama kita berada kehidupan di dunia, kita ibarat menulis buku harian. Setiap hari kita menulis, hari ini kita tulis dengan maksiat atau dengan kebaikan, atau dengan sebaliknya, dengan penuh kebaikan atau dengan penuh kemaksiatan. Semoga dijaga oleh Allah. Amin. Setiap hari kita tuliskan, kita toreh semua di buku harian kita, dan nanti kita akan membacanya di hadapan Rabbul Alamin dan serta di hadapan seluruh alam semesta, di depan makhluk-makhluknya Allah. Kita saksikan bagaimana biografi kita selama kita berada di dunia. Allahumma shalli wa sallim berkali-kali. Semua menulis biografinya sendiri-sendiri, dan semua nanti membaca biografinya sendiri-sendiri. Apakah dengan biografi yang baik atau yang buruk, tergantung kita. Alhamdulillah malam ini kita menulis salah satu torehan daripada biografi yang baik. Insya Allah diterima semua ibadahnya. Amin. Sehingga dapat menutup ibadah-ibadah keburukan-keburukan yang lainnya, seperti yang pernah dihadiskan oleh Rasulullah SAW. Ittaqillah haitsuma kunta wa adli sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kita diperintahkan untuk bertakwa sama Allah itu dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Dan ketika Anda melakukan suatu keburukan, tutuplah dengan kebaikan kalian, karena keburukan itu akan baik, akan berubah dengan perbuatan baik kita. Ibarat minuman, satu gelas ini terisi dengan teh. Ibarat warna coklat ini adalah suatu keburukan kita. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, kita menorehkan air yang putih. Ketika kebaikan itu lebih banyak, maka air yang coklat tersebut akan menghilang karena sebab kucuran daripada air yang putih tersebut. Jadi tutuplah perbuatan buruk-buruk kita. Okelah, kita pernah maksiat, kita hanya manusia biasa, kita khilaf, kita bodoh, kita punya hawa nafsu. Okelah, kita maklumi kita manusia biasa, tapi tutuplah keburukan kita dengan kebaikan kita. Dan juga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda di dalam hadisnya, yaitu hadis yang sering orang ini salah mentafsirnya, mentakwilnya, salah mengartikannya, yang dimana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, a'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abadah. Beramallah kalian, bekerjalah kalian untuk dunia kalian seakan-akan kalian itu hidup selamanya. Jadi orang mikir ini, ya sudah kalau gitu ngoyo kerjanya. Bekerjalah
kalian untuk dunia kalian seakan-akan engkau hidup selamanya. Wa'mal lil akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan beramallah untuk akhirat kalian. Beramallah untuk akhirat kalian seakan-akan engkau itu akan mati esok hari. Jadi maksud hadis ini bukan kita mempeng untuk dalam bekerja. Tapi di dalam hadis ini maksudnya adalah dunia itu bisa ditunda untuk besok. Engkau hidupnya selamanya, bisa ditunda untuk besok. Nggak bisa ngechat sekarang, ya besok aja. Ya. Tapi kalian tanamkan di pikiran kalian seakan-akan kalian itu mati besok. Ketika ada pengumuman dari Habib Qadir, Majelis Nurul Mustafa, Majelis Hadidil Qulub, Majelis Nurul Nubuwah, Majelis Al-Busra, banyak Masya Allah ya. Kita doakan semoga beliau istiqomah. Amin. Kabar-kabar yang beliau sebarkan selalu baik, tapi coba lihat siapa yang mengambil daripada kabar baik ini. Apakah kita termasuk daripada orang tersebut, atau bahkan kita yang membenci daripada postingan beliau? Na'udzubillahi min dzalik. Untuk dunia itu bisa ditunda, besok bisa. Mau nggarap apa? Beb, sepeda bannya bocor, besok aja tambelan. Kan ada temanmu yang bisa berangkat, atau ngajak Habib Qadir, Beb, banku bocor, Beb, minta tolong Beb jemputan. Insya Allah mau beliau. Insya Allah mau. Acaranya di Banjarsari, nyusulnya ke Ura-Ura. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Untuk menyebarkan dakwah Rasulullah SAW. Semoga istiqomah beliau. Amin. Tapi jangan bangga ya Habib ya. Untuk pelajaran buat kalian semua di sini. Tundaan bisa. Pekerjaan dunia itu bisa ditunda besok. Tapi kalau sudah kematian, bayangkan itu esok hari. Ayo, berapa banyak orang yang mati karena lalai dengan akhiratnya. Jangan sampai dikatakan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal. Banyak orang mati itu dia menyesal karena sudah melihat bahwa sesungguhnya kehidupan di dunia itu tidak lain dan tidak bukan untuk di akhirat. Karena di akhirat itu nggak ada namanya beramal. Tempatnya beramal itu Masjidul Akhirah. Tempatnya bercocok tanam di akhirat itu adalah di dunia. Jadi tanamkan bibit-bibit di akhirat kita ketika kita berada di dunia. Dan sebaik-baiknya kata Imam Hasan Al-Basri, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Beliau mengatakan sebaik-baiknya kehidupan dunia yaitu digunakan untuk ibadah dan untuk menuntut ilmu. Dan kebaikan di akhirat yaitu masuk ke surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai nanti kita datang ketika berada di dalam kubur baru kita melek, baru sadar, baru bangun. Banyak orang yang hidup di dunia itu mati, kata Imam Ghazali. Tapi sudah meninggal, dia baru bangun. Oh, ternyata di dunia ini sejenak. Ternyata harta yang aku gunakan itu nggak manfaat kecuali untuk di jalan Allah. Makanya mengingat kematian ini penting. Dzikrul maut as-shadaqah. Mengingat kematian itu adalah sedekah. Mengingat kematian itu adalah ibadah. Mengingat kematian itu adalah ibadah. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan tipuan-tipuan yang ada di sana. Sudah dikabarkan sama Nabi Muhammad, yaumul mizan, yaumul hisab, surga, neraka, sudah dikabarkan sama Nabi Muhammad SAW. Coba lihat siapa yang mengambil pelajaran.
Kafa bil mauti wal idah. Cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Kata Imam Hasan al-Basri, dikatakan kalau dia punya orang tua, dia punya keluarga, punya kerabat, mati terlebih dahulu, dia tidak bisa mengambil manfaat, tidak bisa mengambil daripada pelajaran atas kematian saudaranya, atas kematian keluarganya, atas kematian kerabatnya, atas kematian orang tuanya. Sekalipun ulama, siapapun mengatakan tentang kematian, tidak akan bergetar hatinya. Tidak akan bergetar hatinya. Mau Habib siapa, mau Ustadz siapa, kalau dia tidak bisa mengambil pelajaran di sekitarnya, kematian keluarganya, kematian saudaranya, kematian orang tuanya, tidak bisa diambil manfaat, kecuali dia hanya melalaikan itu, maka dia tidak akan bermanfaat. Nasihat siapapun itu penasihatnya, siapapun itu orangnya yang pandai-pandai dalam berbicara. Dan mayit sesungguhnya, kata Imam Haddad, an-naimu yuqadu wal ghafilu yudzakkar. Orang tidur, an-naimu, orang tidur itu bisa dibangunkan. Orang tidur itu bisa dibangunkan. Beb, bangun beb, sholat subuh. Bangun, wahai pengajian. Orang tidur itu bisa dibangunkan. Wal ghafilu yudzakkar. Orang yang lupa bisa diingatkan. Ayo sholat, oh iya aku lali. Ayo sholat, oh iya aku lali. Pendino lali. Hayya ala sholat, diingatkan. Bisa mengambil manfaat atau tidak? Kata beliau, ketika orang tidur itu bisa dibangunkan, ketika orang itu lupa bisa diingatkan. Tapi ketika orang tersebut, ketika dinasehati, ketika dibangunkan, ketika diingati, ketika lupa, tapi dia tidak segera bangun, tidak segera mengambil manfaat, fahuwa mayyitun, maka dia adalah mayit. Mayit sebelum menjadi mayit sesungguhnya. Ketika mendapatkan suatu nasihat tapi dia biasa-biasa saja, ketika mendapatkan suatu pelajaran di sekitarnya dia biasa-biasa saja, tidak mengambil manfaat, kecuali dia hanya lalai di hadapan Allah. Semoga kita menjadi orang yang selamat di dunia dan akhirat, amin. Jadi memang ngeri Bib ya, ulang tahun sarai. Coba kalau ulang tahun gak ingat kematian, untuk mengingat kalian terutamanya, untuk diri Ana juga terutamanya, dan Habib Qadir. Ayo, waktu kita sudah terbuang sia-sia, jangan sampai kita sia-siakan kembali. Jangan buang waktu-waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi untuk bermaksiat kepada Allah. Ketika Anda melakukan suatu maksiat, bertobatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah selagi masih ada nafas yang bisa kita hirup, selagi mata bisa meneteskan air mata, teteskan air mata untuk bentuk rasa taubat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo jangan jadi mayit sebelum jadi mayit sesungguhnya, yaitu ketika diberikan suatu nasihat, tidak harus keluar dari al-fakir, tidak harus keluar dari ustadz, tidak harus keluar dari siapapun, mengambil pelajaran di sekitar kita dengan kematian saudara-saudara kita. Kemarin kematian lagi beruntun, lagi panen ya. Itu jadikan pelajaran untuk kita. Jadikan pelajaran untuk kita. Tidak memandang usia, tidak memandang kesehatan, kecuali semua akan merasakan namanya kematian. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa, Anda berjiwa, semua pasti akan merasakan itu namanya kematian. Ayo ambil pelajaran daripada majelis ini. Semoga majelis ini menjadikan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah, menjadikan usia kita barokah, usia kita panjang umur, usia kita berkah, taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadina husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Ada permintaan doa.
Pisarannya bira gitu. Request salon kenan. Pandungannya cek tambah lancar tanggapannya. Amin. Lancar tanggapannya, barokah tanggapannya. Rezeki barokah. Dan dimudahkan segala urusannya fi dunya wal akhirah. Hal hadini ya waqti sholih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Fatihah. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada lagi kan? Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodoh yang soleh. Ala hadini wa sallam ala hadrat Nabi Muhammad siril. Fatihah. Amin. Aku ngerti soalnya kalau ini harus bidang-bidang ya. Soalnya jumlah apa ini gini rata-rata. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat untuk diri Al-Fakir terutamanya dan bisa mengambil manfaat ke Anda semua. Semoga menjadi ilmu yang manfaat. Semoga majelis ini bukan majelis terakhir bagi kita. Dipertemukan di majelis yang lainnya di dalam keadaan sehat walafiat fi taatillah wa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.